Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ramalan Nabi Muhammad tentang Dajjal adalah bukti yang mengagumkan tentang kehebatan ru'yah beliau mengenai peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari atau akhir zaman. Dalam hadis diterangkan bahwa Dajjal akan muncul di akhir zaman diikuti oleh kaum Yahudi. Meski tidak disebut dalam Al-Quran, Allah memberi petunjuk tentang identitas Dajjal atau Al-Masihid Dajjal dan pengikutnya sebagaimana firman-Nya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, Quran Surat Al-Kahfi ayat 4. Jika merujuk tafsir, mereka itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama golongan kafir Mekah atau masa jahiliyah yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu putri Tuhan. Kedua, golongan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Ujair putri Tuhan. 3, golongan Nasrani yang mengatakan bahwa Isa putra Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun kebencian orang-orang Yahudi terhadap Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran menguraikan begitu jelas hingga menyebut-nyebut surah tulisan kaum Yahudi menodai kesucian Maryam, ibu Nabi Isa. Allah berfirman, dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Quran Surat An-Nisa ayat 156. Permusuhan kaum Yahudi terhadap Nabi Isa. Dalam Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj karya Luqman Abu Bakar dijelaskan sikap permusuhan kaum Yahudi terhadap Nabi Isa. Sikap permusuhan yang abadi ini diuraikan dalam Al-Quran. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat, dan kelak Allah memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 14. Kaum Yahudi mengalami bermacam-macam penindasan, baik di zaman Nabi maupun sebelum beliau. Dan penindasan ini berlangsung terus sampai lama sesudah beliau. Bahkan dapat dikatakan sampai muncul Dajjal, kaum Yahudi tetap mengalami penindasan oleh kaum Nasrani. Namun demikian Nabi meramalkan sebagai berikut. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Isfahan yang mengenakan selendang syal Persia. Hadis riwayat Muslim. Kebanyakan orang yang mengikuti Dajjal ialah kaum Yahudi. Dajjal atau Mesias palsu adalah musuh Allah yang akan muncul disertai pengikut dan bala tentara yang terdiri dari kaum Yahudi. Perlu diingat bahwa dalam hadis tidak ada yang menerangkan bahwa Dajjal adalah orang Yahudi. Namun hadis menerangkan bahwa Dajjal identik dengan kaum kafir. Selain itu, Al-Quran menerangkan bahwa kaum Nasrani selalu lebih unggul daripada kaum Yahudi. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Quran Surat Ali Imran ayat 54. Ayat ini bermakna orang-orang mengingkari Nabi Isa dan ajarannya tidak tinggal diam. Mereka membuat tipu daya secara rahasia untuk menghalangi dakwah Nabi Isa. Akan tetapi Allah tidak diam. Dia membalas tipu daya mereka itu sehingga gagal dalam melaksanakan tipu dayanya. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya, bahkan dia menguatkan dakwah Isa dengan Roh Kudusnya atau Jibril. Namun kita dihadapkan dengan kenyataan yang aneh bahwa pemerintah Kristen sangat bergantung kepada bantuan kaum Yahudi. Para menteri dari pemerintah negara Kristen yang besar-besar mengerjakan apa saja yang dimintai oleh orang-orang Yahudi. Kaum Yahudi mempunyai banyak kekuatan untuk membantu pemerintahan Kristen. Bahkan Inggris yang begitu berjaya pun ikut membantu kepentingan Yahudi untuk menghancurkan kaum muslimin di Palestina. Kaum muslimin di Palestina dibikin melarat, hingga ladang-ladangnya terpaksa dijual kepada orang-orang Yahudi yang berdiam di sana dalam jumlah besar. Penduduk dunia tidak tahu bagaimana kaum Yahudi secara diam-diam bekerja sama dengan pemerintah Inggris dan Barat lainnya untuk membantu kaum Yahudi. Upaya Inggris memindahkan bangsa Yahudi ke Palestina sudah cukup sebagai bukti kebenaran hadis Nabi tentang adanya persekutuan rahasia ini. Namun demikian, gabungan kekuatan antara kaum Yahudi dan kaum Kristen Eropa tak sekali-kali menggentarkan kaum muslimin. Sahabat yang beriman, konflik Palestina-Israel yang tidak kunjung usai hingga sering dikaitkan dengan risalah nubuah kenabian tentang keadaan akhir zaman. Jika kita merujuk hadis nubuah, apa yang terjadi di Palestina hari ini merupakan tanda-tanda kecil atau rentetan peristiwa menuju akhir zaman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dosa dan pahala yang kita dapatkan akan menjadi amalan kita ketika kita sudah meninggal dunia dan akan ditimbang amalan dosa dan pahala yang sudah kita dapatkan. Jika amalan dosa kita lebih berat, maka kita akan masuk neraka. Sedangkan jika amalan pahala kita lebih berat, maka kita akan masuk surga. Bahwa Allah Maha menyayangi kepada setiap hambanya, maka dari itu Allah memberikan kesempatan untuk selalu bertaubat agar Allah menghapus dosa-dosa kita dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Berikut ini ada 5 tanda jika Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. 1. Kelelahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, cobaan akan senantiasa menimpa seseorang mukmin dan mukminah baik pada dirinya, pada anaknya, atau pada hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Tanda pertama jika Allah menghapus dosa-dosa kita adalah kelelahan. Jika kita merasa lelah setiap beraktivitas, terutama kelelahan setelah bekerja untuk mencari nafkah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghapus dosa-dosa kita. Karena setiap tetes keringat yang dihasilkan dari kerja keras untuk mencari nafkah akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sakit. Sesungguhnya Allah benar-benar menguji hambanya dengan penyakit sehingga dia menghapus setiap dosa-dosa darinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Tanda kedua jika Allah menghapus dosa-dosa kita dengan sakit, semua orang pernah merasakan namanya sakit. Bahkan bagi sebagian orang pernah merasakan sakit yang luar biasa dan berlangsung lama. Namun jika kita saat merasakan sakit tersebut mampu bersabar dan tidak mengeluh atas ujian tersebut, maka Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Quran Surat Al-An'am ayat 122. 3. Kekhawatiran. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa kita adalah kekhawatiran, karena dengan kita menyerahkan segala urusan yang kita hadapi kepada Allah, hati kita akan menjadi jauh lebih tenang. Sebab Allah yang Allah berikan kepada hambanya adalah yang paling terbaik. 4. Gangguan dan musibah. Gangguan tanda Allah menghapus dosa-dosa kita. Jika saat kita sedang melakukan kegiatan sesuatu, terutama kegiatan yang memiliki manfaat baik untuk diri kita dan orang lain, namun saat melakukan kegiatan tersebut banyak gangguan yang datang dan menghalangi-halanginya, maka bersabarlah dan ikhlas. Niscaya Allah menghapus dosa-dosamu pada saat itu juga. 5. Di saat sedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik itu penyakit biasa maupun penyakit menahun, kegundahan, kesedihan, atau hanya duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus semua kesalahannya dengan semua penderitaan yang telah dialami. Hadis riwayat Bukhari. Semua orang pernah merasakan namanya sedih. Banyak sekali penyebab mengapa orang merasakan sedih. Namun ketahuilah, jika kita sedang mengalami sedih, itu adalah bagian dari ujian Allah kepada kita. Jika kita mampu melewati ujian tersebut dengan sabar dan ikhlas, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita. Sahabat yang beriman, itulah 5 tanda kalau Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melindungi kita dari godaan setan agar kita terhindar dari perbuatan maksiat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.